بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Sampai pada pagi, sampai siang, sampai malam nanti, kita senantiasa berharap Allah Ta'ala melimpahkan rahmat karunia-Nya. Karena rahmat itulah seekor singa tidak memakan bangkai, tidak memakan anaknya. Seekor burung gagak yang garang tidak memakan telurnya. Seekor gajah tidak akan menginjak anak bayi yang baru lahir. Apa sebab? Karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu ketika Nabi SAW mengatakan, "La yudkhilal jannata ahadakum 'amalu." Kamu tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya. Rahmat itulah yang dimintakan oleh khatib pada awal khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat itulah yang senantiasa kita mohonkan kepada yang hidup dan yang mati. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dan pada saat duduk antara dua sujud kita mintakan Rabbi ghfirli warhamhu. Kenapa orang yang berdosa sampai siang ini masih hidup? Karena Allah Ta'ala masih memberikan rahmat hidup. Tapi tidak semua yang hidup datang ke masjid ini. Di rumah sakit yang tidak jauh dari masjid kita ada terbaring saudara-saudara kita yang sedang diuji, diberi rahmat hidup, tapi sehatnya dicabut Allah. Tapi ada pula yang sampai siang ini berkeliaran di tengah jalan raya, diberikan rahmat hidup, diberikan rahmat sehat, tapi ada dicabut Allah satu nikmat besar dari hatinya, rahmat istiqamah iman dan Islam. Oleh sebab itu rukun khutbah khatib mengucapkan alhamdulillah. Kenapa diucapkan alhamdulillah? Karena sampai siang hari ini masih bersemayam dalam diri khatib dan semua kaum muslimin yang melaksanakan salat Jumat, masih bersemayam rahmat hidup, rahmat sehat, rahmat istiqamah dalam iman dan Islam. Kita hanya dapat membalaskan dengan ucapan lidah alhamdulillah. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan lidah, thaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Senantiasa kita basahkan lidah berzikir, hanya itu yang dapat kita balaskan atas segala nikmat rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rasanya tidak adil bila orang diberi lidah hanya sanggup bertasbih. Bagaimana bila diberi kekuasaan? Apakah seekor gajah akan dianggap melakukan perbuatan yang sama dengan seekor semut? Tentu tidak. Makin besar nikmat rahmat yang dicurahkan Allah, maka makin besarlah tuntutan Allah terhadap diri kita. Bagi fakir miskin, orang yang sakit, dia cukup mengucapkan alhamdulillah. Tapi bagi orang yang punya kekuasaan, dia mesti bersyukur dengan kekuasaan yang dipinjamkan Allah Ta'ala kepada dirinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan suatu rahmat kepada diri kita, nanti dia akan tanya itu. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak punya kuasa, tapi ada rahmat harta yang dititipkan Allah, maka harta itu juga bukan hadiah. Harta adalah tanggung jawab dan amanah. Sebesar apa harta itu sudah kita buat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu berpikir sejenak, agama Allah ini dulu pernah kuat. Kenapa?
dia ditopang dengan tiang-tiang yang kokoh, tiang kekuasaan, tiang ekonomi, tiang ilmu pengetahuan. Maka kita akan bangkitkan lagi agama ini. Sulitkah bagi Allah Ta'ala menolong agamanya? Allah Maha Besar. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu kenapa kita perlu menolong agama ini? Bukankah dia Maha Kuasa? Bukankah dia Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Zul Jalali wal Ikram? Kenapa makhluk yang lemah ini disuruh untuk menolong agamanya? Dia katakan dalam kitab sucinya, in tansurullah, kalau engkau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu. Dia bukan tidak sanggup untuk menolong agamanya, dia Maha Kuasa untuk membolak-balikkan dunia ini, tapi dia ingin menguji hamba-hambanya. Hambaku yang kutitipkan kekuasaan, sudikah engkau kuuji dengan kekuasaan? Banyak orang menganggap menjadi miskin itu ujian, menjadi rakyat jelata tidak punya kuasa. Oh, kasihannya si fakir miskin, dia sedang diuji. Tapi banyak yang tidak sadar bahwa kekuasaan adalah ujian, bahwa harta adalah ujian. Banyak yang lulus dengan kemiskinan, banyak yang lulus dengan kesusahan, tapi ketika diuji dengan harta benda dan kekuasaan, disitulah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua ini tak lain tak bukan adalah ujian. Ketika raja diraja, Sulaiman anak Daud alaihissalam, bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman? Dari sungai Nil Afrika Utara sampai sungai Efrat di Irak, Asia Afrika, kekuasaan Sulaiman. Bagaimana kehebatan Sulaiman? Sulaiman sampai-sampai menguasai tidak hanya dunia manusia, sampai kepada dunia jin ifrit pun dikuasai oleh Sulaiman. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang sanggup memindahkan singgasana kursi Balqis, Ratu Balqis punya kekuasaan di Yaman, kerajaan Sabah. Siapa yang bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, 3000 km jauhnya? Siapa yang bisa? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Belum kau berdiri hai Sulaiman, kursi Balqis sudah sampai. Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata seorang lelaki yang memiliki ilmu dari Alkitab, Al-Quran, kitab suci Allah. Apa dia katakan? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip, kursi singgasana Balqis sudah pindah dari Yaman ke Palestina. Ketika kursi itu sampai, apa yang dikatakan Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini ujian Tuhanku, liyabluwani, dia sedang menguji imanku. Ashkur, apakah aku akan bersyukur, am akfur, apakah aku akan kafir. Siang ini, sepekan lamanya kita sibuk dengan aktivitas rutinitas, menghitung harta, mengurus kekuasaan. Tapi siang ini kita masih diberikan rahmat hidup, sehat walafiat, merenung sejenak dalam khutbah Jumat. Apakah selama ini kekuasaan yang kita miliki sudah kita pakai untuk menolong agama Allah? Kalau sudah, alhamdulillah, khutbah ini membuat kita makin istiqamah. Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Mari kita pakai kekuasaan dan harta benda untuk menolong agama Allah. Harta tidak lagi ada, kekuasaan pun tak tersisa. Apa yang bisa saya sampaikan? Sampaikan kepada anak, menantu, cucu, cicit, kawan, sahabat, handai tolan generasi akan datang. Wahai cucuku, wahai anakku, wahai sahabatku, wahai generasi ke depanku, aku dulu pernah berkuasa, tapi aku tidak tahu agama. Sekarang aku tak punya apa-apa, tapi aku ingin sampaikan kepada kalian, di akhir hayatku, aku ingin kalian menolong agama Allah dengan harta dan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tak ada guna harta, wala banun, anak pun tak bisa menolong. Siapa yang akan menolong?
illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, membawa amal saleh. Pada saat menutup mata, amal soleh akan dibawa. Saat itu malaikat datang menghampiri. Sebelum Israel mencabut nyawa, apa kata malaikat? Allah takhafu, hai calon jenazah, hai yang akan mati meninggalkan berjasad, la takhafu, jangan kau takut, wa la tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhan. Saat tersenyum, saat itulah ruh keluar dari jasad, dibawa oleh malaikat Israel menghadap penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala.